gue tuh sempat pengen udahan tuh. Kalau lo udah menguasai kolam Indonesia, ya lo belum tentu menguasai kolam Singapura atau kolam Malaysia kan. Kayaknya dibukanya di sini doang nih. Ya ini sorry to say ya, di Hongkong tuh bandnya kurang lah kalau menurut gue. Belum dapet soulnya lah kalau untuk manggung gitu ya. Ya, ketemu lagi dengan saya Randy Kopai di acara Discovering Indonesian Music Business. Yeay, tepuk tangan dong guys, tepuk tangan guys. Ya, hari ini hari yang cerah, cerah lagi. Kita kedatangan tamu yang menurut saya experience-nya banyak banget ya dari kecil, dari bocah. Jadi nemenin perjalanan musik saya juga, musik industri, independent music industry di Indonesia gitu. Kita sambut aja langsung Satria Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Gila, gue kagok gini loh ngeliat lo di sini. Terakhir kita ketemu di Earhouse ya. Iya, kita ketemu di era Satria Ramadan ini biasa dipanggil Cik. Kenapa sih Cik? Cik gemerin cik. Nggak, cik itu kan kayak emas gitu kalau di Malaysia ya. Malaysia. Kenapa kok? Ada dulu temen gue Felix Das kalau lo tahu. Oh iya, Felix. Dia yang ngasih nama gue Cik tuh dari dia tuh. Oh, Mungkin karena muka gue kayak orang Malaysia kan. Jadi semuanya Cik. menyebar semua, padahal dulu awalnya pas di kantor yang gue sekantor sama Felix. Oh di itu ya, maskapai itu. Di maskapai merah itu. Maskapai merah. Iya. Terus akhirnya nyebar. Oh dari situ, wah menarik. Jadi Ciksat gitu. Ciksat nih apa ya? Experience di musiknya udah. Lo main musik juga nggak Cik? Itu dia yang membuat gue berkecimpung di luar itu, jadi karena gue gak bisa main musik. Wah ini gila juga. Paling seruling juga bisa. Seruling. Pernah masuk TV gue dulu gara-gara main seruling. Apa SD. Iya, jadi kayaknya ya karena gue gak bisa megang alat musik, terus gue mikir apa ya yang bisa gue buat untuk berkontribusi di musik. Ya makanya larinya ya ke di luar itu gitu. Di luar, kenapa musik? Non teknis. Karena suka sama musik emang dari emang kecil. lo suka dengerin musik apa segala macam. Oke, bisnis pertama lo di musik apa berarti Cik? Bisnis pertama kali gue berkecimpung, tau gak gue jadi apa? Jadi kru panggung, Cik. Waduh. Gue boleh sebutin brandnya ya? Boleh dong. Di Peoples lah, lo tau kan? Peoples. Ya, gue begitu pernah jadi kru ini kru buat sound system. Sound system, rental. 2000 berapa tuh ya? 2002 lah. Sama Pohan sama si Krisna. Iya. Jadi ngangkat speaker. Itu emang lo gara-gara senang musik? Gara-gara seneng musik gue sampai bingung sih, maksudnya gue waktu itu dibayar kayak ya 200.000 gak nyampe Cik. Oh gak nyampe Cik. Maksudnya bayarannya kecil banget, tapi gue ngangkat barang segede lu tahu sendiri kan speaker FOH tuh. Iya. Karena emang gue suka musik, jadi gue mikir gue mulai dari mana ya, coba jadi kru panggung deh gitu. Akhirnya ya keterusan, terus gue suka foto juga kan, terus datang ke gig, foto-foto, kenalan sama band-band indie pada saat itu. Ya udah, siapa tuh mengalir pada saat itu? Gue kan sering datang ke park ya dulu ya, park. Terus ke Bibis. Era-era itulah. Iya, era-era ya itu. paling ya band-bandnya ya Tahuan lah. Upstairs, Good Night Electric ya kan, siapa namanya, Brandals. Terus akhirnya ya ketemu sama Bells of the Cliche di situ. Bells tuh bisnis pertama yang lo jalanin? Itu bisa dibilang titik nol gue masuk ke dunia musik bisnis ya. Karena gue waktu itu diterima sebagai fotografer official mereka 2004. 2005. 2005. Umur berapa tuh Cik? Berapa tuh ya? 25-an kali ya? 25 tahun ya, oke. Wah keren banget gitu. Terus abis selesai dari Ballads of the Cliche, setahu gue lo bikin namanya Hey Folks Cik. Nah iya, itu makanya jadi starting point gue kan dari si band itu. Di situ gue ketemu Felix Das juga. Kalau gitu kan manajer dia tuh ya, 2005. Oh Ballads tuh manajernya Felix? Ballads tuh awalnya manajernya Felix Das. Terus 2006 gue ngobrol-ngobrol sama salah satu personelnya Eric Tobing. Akhirnya kita berinisiasi untuk bikin toko merchandise. Pada saat itu sebenarnya idenya bikin toko buat jualan merchandise Bells of the Cliche. Oh gitu. Jadi cuman
Masih cetek lah ininya. Apa cita-cita cetek pokoknya biar orang yang pengen nyari merchandise Bells of the Cliché tahu nih di toko ini namanya Hevox. Waktu itu kita bikin di Jalan Bumi. Tokonya segede Metro Mini kali, kecil banget kecil gitu. banget. Terus Keren akhirnya tuh. iya lama-lama. Toko itu tunggu Cik, gue mau cerita Hevox. Toko itu pertama kali gue datang ke Gigs tuh di tahun itu ke tokonya lu Cik. Iya pas Endra samain juga begitu ya. Di acara bazar. Gue pertama kali ketemu tim produksi. Oh ini tim produksi apa segala macam. Itu di Masa sih? Iya maksudnya dalam artian yang Gigs Gigs ya, yang wah nih chaos ini dan wah ini Gigs nih gitu. Terus sih iya gitu. Jadi ya 2006 bikin toko namanya Hevox di Jalan Bumi. Tadinya masih berenam tuh sama teman-teman Bellets juga, ada personel-personel lainnya. Terus ya udah kita punya event rutin namanya We Are Pop pada saat itu. We Are Pop ya. Iya, We Are Pop kita bikin beberapa edisi ya. Begitu memang kita juga masih self funding juga. Kita nggak pakai sponsor. Kita dapat dananya cuma dari penjualan merchandise doang. Oke. Dan untungnya teman-teman yang kita ajak main willing gitu ya, support maksudnya nggak dibayar, kita kasih konsumsi doang. Ya alhamdulillah waktu itu nggak doang kali konsumsi sih. Iya. Pada saat itu nggak doang ya. Nggak doang. Ada yang enggak loh gitu. Iya, bener. Terus ya udah alhamdulillah ya We Are Pop pada era itu lumayan dikenal lah di kalangan, terutama kalangan band-band pendengar yang suka musik indie ya, indie pop gitu. Ya udah terus gue belajar juga tuh di situ sama Felix. Dia kan memang bisa dibilang mentor gue lah gitu. Dia ngajarin gue untuk gimana sih caranya menghadapi drama-drama di band. Nah terus akhirnya 2008 dia mengundurkan diri kan tuh dari band karena dia mau fokus di yang lain. Akhirnya gue gantiin posisi dia sebagai manajer. Sebagai manajer Bellets. Sampai sekarang juga sih sebenarnya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang tapi kan bandnya lu tau sendiri. Iya kan. Lu tau sendiri lagi parah banget. Bandnya by project bandnya. Iya benar. Banyak kesibukan lain lah. Iya benar. Ya udah dari 2008 2010 gue tiba-tiba entah kenapa nih mungkin ya mereka tahu dari beberapa teman-teman juga sore si manajer sebelumnya kan cabut gitu, terus si Ade dan Mondo gitu masih bareng ngontek gue nanyain lu mau gak jadi manajer sore gitu kan. Gue masih ingat banget tuh dulu di meetingnya di Aksara PP. Masih ada tempatnya aja udah culture banget ya. Iya culture banget. Nggak ada kayaknya Aksara PP. Culter Ego. Jadi di situ ngobrol. Ya akhirnya gue diterima sebagai manajer sore. Gue minta izin dulu tuh sama anak Bellets kan, gue ditawarin jadi manajer sore ini boleh nggak gitu. Karena kan gue waktu itu masih baru satu bandnya kan. Yeah. Karena gue masih takut mereka kecewa atau gimana. Alhamdulillah dikasih restu. Ya udah akhirnya pada saat itu gue jalan dengan dua band itu, si Bells of the Cliché sama si Sore gitu, berarti 2010. 2010 berarti musik bisnis lo dimulai dari manajer band ya kalau bisa gue bilang fotografer ya, dan kalau manajer band ya. Si toko musik tadi dihitung musik bisnis sih dari 2006 ya, karena kan gue buka Hevox ya. Oh, Hevoxnya 2006 ya? Iya, Hevoxnya 2006. Iya. Nah menariknya adalah Hevox tuh hadir sampai sekarang. Iya kita usahakan, usahakan itu. Nah, usahakan itu tuh jarang dipunya nih. Dalam arti ini komitmennya apa? Satu itu, yang kedua gimana cara konsistensinya di Hevox itu kan dari merchandise band Cik. Nah merchandise band itu kan beralih ke banyak nih ternyata. Banyak. Akhirnya gue juga gue lebarin lah ini ya bisnis modelnya karena tadinya kan cuma jualan rilisan fisik, vinyl, CD, kaset, kaos. Terus kan sebenarnya kalau boleh cerita, gue tuh sempat pengen udahan tuh, nyerah gitu. gue. Itu tahun berapa sih? 2018. Oh baru kemarin. Baru. Jadi karena gue ngerasa ya dari tahun 2018 itu udah berapa tahun tuh ya, kan 2006 ke 2016 itu 10 tahun lebih dan gue nggak achieve apa-apa nih dari si toko ini. Even si partner gue tuh si Erik waktu itu bilang udahlah, udah kandasin aja lah, udah nggak ada harapan nih gitu. Maksudnya ya kita kan sama-sama tahu nih orang sekarang dengerin musik ya dari digital gitu. Sedangkan kalau untuk jualan fisik pada saat itu emang lagi rada susah diharap dan akhirnya ya turning back pointnya adalah pas saat 2019 tuh Cik, gue dapet karena kebetulan gue gitu pindah ke Tangerang ya. Tangerang. Terus gue ngelihat ada satu
seonggok bangunan yang terbengkalai. Terbengkalai ya, selalu dari situ mulai. Iya. Iya. Dari di itu Sandwich Attack di Tangerang. Nah disitulah itu kayak gue ngerasa, wah ini titik balik gue nih. Gue tadi udah nyerah banget nih, gue udah pengen udahlah, that's it, Hevox, bye bye gitu kan. Tapi pas gue ngeliat bangunan itu kayak ngerasa, wah ini ada secercah harapan baru nih untuk gue ngembangin bisnisnya Hevox. Dan akhirnya gue nanya sana sini, termasuk sama bini gue segala macam, konsultasi. Akhirnya gue ambil kontainer itu. Bukan peluang sih, lebih ke risiko itu. Gue ambil risiko itu untuk melanjutkan nafas si Hevox ini. Karena kontainer itu gue ambil. Karena lu nggak tahu ya bisa untung apa enggak tuh. Betul. Di Hevox itu ya. Terlebih 2020 pandemi. Di situ gue mikir lagi. Itu bukannya lu makin tinggi? Ya makanya dari situ dari pandemi itu kan akhirnya kita dituntut untuk lebih kreatif ya kan. Iya. Baru mulai nih, baru ibaratnya gue lagi ngegas mau semangat lagi, kena badai. Ya akhirnya gue mikir-mikir sana sini, apa nih yang bisa dilakuin untuk nutup atau ngecover biaya si Hevox ini, karena kan gue harus bayar si yang jaga segala macem. Ya akhirnya gue beralih ke yang lain, gue belajar coba sewa sound system gitu kan. Waktu itu gue sewa sound system. Iya, gue ada sekarang Hevox Sound System namanya. Makanya pas lu kemarin ngundang gue kesini nih, kayaknya ada yang bisa diobrolin nih. Tapi memang levelnya nggak segede itulah. Sound system yang diomongin di sini adalah karena kan gue fokusnya di selector ya, spinningan. Jadi di era pandemi itu gue bikin program namanya Spinning 2 Pinning kan. Iya. Itu program yang dimana orang bisa jadi selector walaupun dia bukan selector. Gitu. Oke. Yang penting dia pede untuk main vinyl. Gue kesiapin ada 2 deck turntable. Serah deh lu mau mainnya transisinya bagus apa enggak. Itu narasi itu nyampe nggak tuh? Nyampe ya? Nyampe alhamdulillah. Soalnya banyak. Sekarang udah edisi ke 100 sekian gitu. Nah, maksud gue yang lu nggak perlu jago, lu bisa main gitu. Itu biasanya gue kasih tahu directly ke yang gue undang. Udah lo tenang aja gitu. Oke. Kan biasanya gue suka nawarin ke yang siapa nih yang suka gitu koleksi gue ikutan. Ya gitu gue gak tahu. 112 apa nih langsung. Edisi berikut masih banyak bisa. Oh iya bisa. Pokoknya yang penting lo berani mau mainkan vinyl lo, udah gitu aja. Oke. Syaratnya. Jadi Hevox tuh struggling banget ya. Dari situ lah gue strugglingnya, maksudnya gue dapet job-job sewaan orang untuk undang main Spinning 2 Pinning segala macem. Dari situlah kurang lebihnya lah. Berbareng Hevox jalan, SRM jalan. Ya. Pak SRM naiknya di cetusnya itu di mana sih? SRM itu kalau kita tarik mundur lagi, sorry. Hevox nih. SRM ini kita kasih tahu dulu ke penonton. SRM ini apa sih? Iya, orang Satria ada Ramadan. yang tahu ya. SRM apaan ya? Satria Ramadan apa? Manajemen. Bukan, ya itu dulu kelakar orang lah, kelakar anak-anak yang ada di yang gue pegang ya, band-band yang gue pegang bilang udah bikin SRM aja, bikin manajemen. Satria Ramadan manajemen biar kayak Benny Contoh kayak gitu. Ya, Benny Contoh manajemen. Iya benar. Akhirnya kecetus itu singkatan itu SRM, padahal dari gue pribadi sih gue sebenarnya nggak pengen kayak ya jangan Satria Ramadan manajemen juga sih gitu. Tapi udah sebut mulu. Terus lu bikin gue bikin jargon. Nah, udah plus dibikin logo segala lagi. Terus gue bikin jargon aja. SRM tuh dulu simple, ramah, memuaskan. Itu kayak harapan gue. Supaya orang yang ikutan cocok sih. Cocok ya. Yang join ke SRM tuh bisa mendapatkan itu gitu. Dan yang ngundang juga bisa mengalami experience itu gitu. Terus belakangan gue ganti lagi jargonnya biar lebih ngena lah, karena kan gue switch kan bisnis modelnya dari yang tadinya artis manajemen karena band yang gabung banyak nih, gue kan nggak bisa menghandle mereka jadi manajer semua dong gitu. Betul. Kan akhirnya gue twist menjadi booking agent. Namanya SRM Bookings and Services. Tahun berapa tuh? Itu gue mulai nge-switch itu tahun 2017. Ya 2017 tuh. Nah gue ganti namanya jadi Senang Rasanya Membantu. Keren. Harapan juga itu. Iya. Ya lu mau apa dari gua, ya gua coba maksimalkan dan dari kita ya senang rasanya membantu gitu. Nah, pernah dianggap calo nggak? Ya booking agent sebenarnya calo ya kalau quote unquote-nya ya kan bisa dibilang calo, tapi in a good way, karena kan kita di sini calo nyari untung bukan buat
melulu untuk nyari keuntungan, tapi kan kita mau bantu mereka supaya dapat panggungan gitu. Kalau gue sih lebih ke situnya sih. Lu pernah gini, di Indonesia kan booking agent tuh kan tabu ya. Tabu dan masih banyak yang nggak tahu sih. Masih banyak yang nggak tahu dan masih bisa kehitung lah sama jari. SRM tuh pernah nggak melakukan booking agent tuh ini loh gitu. Dalam arti pas sosialisasi ya. Sosialisasi booking agent tuh ini supaya mungkin edukasi itu nggak tahu ya di orang-orang yang PNC terutama atau apapun itu belum nyampe gitu. Apa yang SRM lakukan untuk sosialisasi itu? Itu dia, itu yang belum yang belum gue lakuin. Jadi ya belakangan ya alhamdulillah udah mulai ada yang notice ya, kayak beberapa bulan lalu gue diundang ke Makassar tuh yang Prolog Fest. Nah gue menyuarakan itu. Terus tahun lalu yang acara Wendy yang di M Block soal yang Euphoria itu. Euphoria. Nah, gue menyuarakan soal pentingnya booking agent di dalam tubuh manajemen gitu. Karena kan mungkin ada yang masih belum notice kalau di manajemen itu manajer tugasnya bukan nyariin gig doang gitu kan. Betul. Ada hal-hal lain yang emang harus difokuskan oleh manajer untuk misalnya sesimpel ngonsepin nih si band mau kemana sih gininya bentukannya gitu. Nah untuk urusan nyariin gig itu ada yang namanya booking agent. Nah itu yang memang mau gue sorain sih. Tapi memang ya on progress lah. Karena kita udah kadung di Indonesia tuh udah kadung orang-orang taunya ya kalau manager ya, mau ngontak band ya ke manajer gitu. Iya. Ada tuh booking agent apaan tuh gitu. Masih pada yang bingung. Nah itu challenge lo yang paling utama ya. Sangat. Ya, itu yang lagi gue kampanyekan lah bisa gue bilang. Tapi memang gue nggak yang terlalu nge-push banget supaya orang lu harus tahu nih booking agent tuh ini, enggak. Tapi ya memang sambil berjalan aja. Misal gue lagi ketemu sama siapa dan gue ada kesempatan untuk ngejelasinnya ya gue jelasin gitu. Dari sekarang ada berapa band, Cik? Di SRM sekarang ada 21. Yang satunya sih talentnya si Adit Insomnia. Itu kan ya bisa dibilang dia MC dan KOL ya. Jadi kalau untuk band dia 20 lah. 20, oke. Ada yang pernah komplain gak, Cik? Nggak dapet job. Ada. Gimana tuh, Cik? Cara ngatasin ya sebagai headnya SRM gitu kan? Ya yang pasti gue kasih penjelasan lah. Karena emang yang pertama lagi ya pasti gue minta maaf dulu sih. Ya karena kan bandnya banyak ya. Lu manajernya nggak ada nih. Booking agentnya, nah itu kan sebenarnya kalau mau cerita gitu loh, Cik. Kalau mau cerita ada contoh kasusnya sih ada nih, gue bisa ceritain nih, kayak misalnya si Leonardo in his Impeccable Six. Itu bukan Leonardo Ringo. Awalnya Leonardo Ringo kan. 2010. Brandnya tapi dulu masih Leonardo Ringo 2010. Dia datang ke gua, ke kantor gua, waktu itu gua masih kerja di Provoke ya. Iya, Provoke. Dia taunya tuh dia nge-save nama gua aja di handphone Satria Photographer. Karena gua dulu pernah sempat jadi fotografer band dia, Zigen Popo 2006. Terus dia datang ke gua, terus dia nanya, lu katanya sekarang ini ya kayak jadi kayak manajemen band gitu. Nah gua pengen coba dibantu dong sama lo gitu kan. Ya udah akhirnya gue jadi manajer Leo. Terus dia bertransform menjadi Leonardo and his Impeccable Six itu kan, si Lahis. Sampai 2013 tuh kalau gak salah. Iya 2013. Terus ya menurut gue itu salah satu cerita gue, salah satu kegagalan gue sih. Contoh kegagalan gue di SRM waktu itu. Sampai akhirnya dia pindah ke manajemen lain kan, si Rudolf Detu kan, RDS. Sama Mas Detu di Bali kan dia. Karena kebetulan memang secara musik masuk tuh sama scene-nya Mas Detu, karena Mas Detu kan megang The Hydran juga kan. Ya, itu udah jadi manajemen. Itu apa booking? Itu udah. Booking agent 2013 apa? Kan. Masih manajemen. Oh, masih manajemen. Masih. Jadi di saat itu dia ya outputnya adalah si Lahis ini, si Leo ini. Ya rada kecewa karena mungkin jobnya jadi nggak banyak nih, karena seiring dengan band yang masuk nambah mulu nih kan. Nambah mulu terus happening banyak yang happening gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu kan ada yang masuk The Trees and the Wild. Kayaknya dibukanya di sini doang nih, di podcast ini doang di tempat. Ya nggak apa sekalian lah, karena ini lu juga yang nanya. Oh iya. Gitu. Terus ini menarik ya, Cik. Booking agent kan tabu ya, satu itu. Yang kedua, lu jualan segitu banyak band dengan mungkin lu sendiri yang jualan apa ada tim? Awalnya gue doang jualan. Sekarang ada tim yang sekarang jualan. Ada tim. Gimana cara jualannya, Cik? Ya gue nurunin ininya sih, gue nurunin ilmunya ke yang si orang gue hire ini ya, kebetulan. Dia approach berarti? Dia approach dan dia jadi contact person juga gitu. Oke. Yang terima telepon customer service-nya ibaratnya gitu. Yes, dia. Benar. Oke. Sampai mana sih, Cik, booking agent tuh kalau di SRM tanggung jawabnya?
Oke, kalau di SRM ya layaknya booking agent pada umumnya. Jadi kita Umumnya di mana? Di luar ya? Di luar apa di sini? dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Jadi kita pertama jualan by roster list. Jadi kita punya roster list dengan price list dan segala macem. Kita approach ke festival-festival atau promotor atau apalah yang memang ada di network kita. Terus nanti kalau emang ada deal atau mereka cocok, kita urusin sampai kontrak dan nanti sampai payment. Gitu. Sampai payment. Setelah payment keluar, nanti ya tinggal di-cut dari percentage buat SRM gitu. Oke, jadi memang ya standar ya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi emang sebenarnya ini kita kayak ya kalau kita bikin apa ya, bikin paspor lah. Ya. Maksudnya ada calonnya kan, maksudnya ya ada yang bantuin agent. Agentnya, ya kurang lebih. Dia udah semua udah beres nih, paspor udah jadi, udah dari tangan. Ya udah lu tinggal bayar nanti. Misalnya 10% dipotek gitu. Nah, baru gue mau nanya, berapa persen Cik? 10% saja. Band baru? Sama. 0? Misalkan dapat 0 nih dari lu. Misalkan kalau kita misalkan main 0, di Voyanya Hevolks deh. Iya. Kurang lebih 0 kan? Nah, itu gimana Cik? Nah, gue ada kebijakan sih. Jadi kalau emang budgetnya di bawah yang udah kita sepakatin, misalnya bottomnya 5 juta nih. Ya, atau 500.000 deh gitu ya. Ya misal. Nah, kalau di bawah itu ya kita nggak ambil apa-apa gitu, nggak kita potong sama sekali. Gitu. Kita paling bisa bantu kayak ya promoin di sosial media. Wah, lu menarik banget nih, jarang nih booking agent agak semi manajemen nih. Semi kalau menurut gue itu berbekal dari pengalaman sebelumnya kan, manajemen artis gitu. Jadi gue ya sedikit banyak yang ngertiin lah kondisi si band tuh kayak gimana. Kalau emang dapat budget tipis masa dipotong lagi udah 500.000 gitu kan. Betul. 50.000 juga lumayan kali. Iya benar. Yang terjadi di masalah booking agent atau booking kontak adalah menurut gue adalah gimana caranya service ya. Maksudnya dari mulai komunikasinya, dari mulai approach-nya kayak apa gitu kan. Setiap band kan pasti beda ya. Ada yang mungkin band A nggak pengen approach-nya ya, maksudnya kelasnya tuh ibaratnya nggak pengen yang ayo dong sampai ngemis gitu. Mungkin ada yang kayak gitu kan ya. Terus atau mungkin ada band yang pengen banget main di promo segala macam. Gimana cara lo monitoring orang-orang ini Cik? Orang-orang yang si contact person ini untuk make sure kalau lu ngomongnya jangan kayak gitu misalkan gitu, atau approach-nya gini nih gitu. Nah, itu monitoring itu dilakukan gimana Cik? Iya, gue sangat melakukan itu sih karena satu hal yang pengen gue terapkan ke ya anak-anak gitu, maksudnya jangan pushy lah, maksudnya jangan gimana band gue jadi bisa main kan nih gitu kan. Kayak ngarep banget gitu. Iya, attitude itu penting. Makanya di jargon gue yang sebelumnya kan gue sebut simple, ramah, memuaskan kan. Jadi gue pengen ya anak-anak gue tuh pengennya ya jangan terlalu nge-follow up-nya terlalu kayak push orang tuh, orang juga jadi males ya. Gitu, jadi ada mannernya lah gitu. Ada mannernya. Mungkin kalau emang ternyata maaf mas nih kita belum bisa undang dulu nih bulan ini. Misalnya dibilang gitu ya udah, nanti kan kita bisa jelasin ke bandnya dengan alasan-alasan yang mungkin nggak membuat mereka sakit hati, misalnya nggak diundang gitu. Lebih gitu-gitunya sih. Berapa banyak Cik sekarang yang kerja di SRM? Saat ini sih baru 2 orang. Masih small team ya. 2 orang bisa sayap gue 2 jalanin 20 band. Iya. Lebihnya. Itu pasti setiap hari telepon bunyi terus Cik. WhatsApp sih ya. Oh, WhatsApp ya sekarang. Sekarang kan pakai WhatsApp ya. Iya. Udah enggak zaman telepon ya. Dulu kalau kita masih telepon aduh sampai ini. Iya. Sebenarnya gue pengen gedein tim, tapi memang gue masih ya kan gue karena pekerjaan ini kan itu tadi pekerjaan yang emang harus ekstra hati-hati ya. Jadi nggak bisa sembarangan memilih orang terus ternyata dia mannernya jelek gitu, kayak nge-push orang itu gue paling nggak suka gitu. Jadi kayaknya emang harus dilihat dulu. Gue juga HRD juga berarti ya? Iya. Gue kayak Mission Impossible. Jadi ngeliat dulu nih orangnya kayak gimana. Gue ngeliat gue mulai mereka tuh biasanya gue jadiin ini dulu malah shopkeeper. Jadi pengen lihat dulu gimana lo? Gue kasih dia yang paling bawah dulu nih. Gue pengen lihat kerjaan ini dia gimana, dia mau nggak, willing nggak untuk ngelakuin hal-hal yang misalnya di luar kebisaannya dia mau nggak gitu. Nah dari situ gue menilai, lama-lama ntar dia naik gitu. Iya. Di list pertanyaan gue ada satu. Dari dulu sampai sekarang Cik, gimana lo caranya ngejaga networking dan
attitude lo atau cara lo bergaul gitu dari dulu sampai sekarang nih. Gimana caranya Cik? Biar orang biar ibaratnya orang biar tetap respect gitu. Nah itu nggak cuman baik kan pasti kan. Dalam arti ini ada hal-hal yang mungkin harus kita turunkan ke generasi yang bawah gitu supaya di industri musik nih kita butuh mental dan attitude seperti apa sih Cik yang bisa lo pertahanin dari dulu sampai sekarang? Ya tadi seperti yang lo bilang, kalau kita mau di respect orang ya kita harus respect juga sama orang gitu kan. Itu sudah hal yang fundamental sih menurut gue ya. Jadi jangan maksud gue kalau emang nggak ada yang harus lu omongin ya diem aja. Misalnya lu tahu keburukan orang nih, ya udah cukup sampai di lu aja gitu, jangan lu ceritain lagi ke orang gitu. Itu kan sama aja lu kayak ngebakar jembatan. Misalnya lu punya jembatan, lu ngebakar jembatan itu gitu. Jadi pikirin yang baik-baiknya aja. Jadi jangan jadi orang yang yang terlalu mengurusi urusan orang lain. Sedap. Ya karena menarik ya. Maksud gue bisnis lo berhubungan sama orang banyak satu itu. Dan gak cuma satu bisnis gitu. Maksud gue ada Evox, ada SRM, dan ada Fungjai. Ntar kita bahas Fungjai. Ini kan gimana caranya supaya networkingnya tetap terjaga gitu. Betul. Nah, dan kita kan juga, maksudnya kan SRM dan Hevox ini sebenarnya benang merahnya sama-sama kita bergerak di bidang jasa ya. Jasa untuk memuaskan pembeli rilisan fisik untuk di Hevox, jasa untuk memuaskan klien yang memang mengundang band kita gitu kan. Itu yang selalu gue terapkan ke anak-anak. Kalau misalnya ada kesalahan sekecil apapun aja gitu, gue harus bilang ke mereka, lu harus cepet-cepet minta maaf deh gitu. Mau lu yang salah atau mereka yang salah, minta maaf aja dulu gitu. Karena ya kita bergerak di bidang jasa kan. Betul. Biar bagaimanapun juga klien atau pelanggan adalah raja kan, biasanya kan gitu kan. Oke. Keren banget. Maksud gue itu pergerakan movement ya masuk ya. Dari yang orang nggak tahu booking agent apa segala macam sampai tahu gitu. Sampai akhirnya bisa membudaya tuh booking agent di Indonesia gitu ya. Mungkin ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya gitu, di Sumatera ada, di Kalimantan ada gitu ya. Gue mau bicara sampingan sih. Sampingan ya. Nggak mungkin nggak ada nih. Iya. Sampingan di lu tuh Cik. Apa sih Cik? Ya justru sampingan ini malah sekarang yang mensupport kerjaan utama gue nih. Apa tuh? Gitu. Gue ada online media kan, si Fungjai itu dia ada di Thailand awalnya 2018, masuk ke Indonesia. Fokusnya memang di musik, kayak kebetulan memang sesuai lah gitu kan. Terus dia punya platform musik juga, seperti Bandcamp atau nggak Bandcamp sih, kayak SoundCloud lah. Jadi siapapun bisa submit musik di situ. Yes. Itu satu. Terus yang kedua, ya karena gue masuk di Fungjai itu, gue diajak sama teman-teman di Asia Tenggara. Dia salah satunya si teman gue yang di Fungjai itu, si Pai namanya. Dia punya ide untuk kita bikin ini yuk, musik conference tapi skala Asia Tenggara. Oke. Kayak apa tuh model? Kayak ya gampangnya ya kayak South by Southwest lah. Texas. Sekarang kebetulan si Pai juga beberapa kali datang ke musik conference pada saat itu, salah satunya South by, terus ada Zandari juga. Dari situ dia punya pengalaman dan akhirnya tercetuslah ide itu. Apa namanya sih? Namanya dulu Asian Music Showcase Festival. Oke. Itu tahun 2020 ya, kita buat pas pandemi. Pada saat itu kita juga masih online ya, karena masih pandemi. Terus ada 7 negara di ASEAN yang bergabung. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam. Sekarang nambah satu lagi jadi 8, Laos. Oke. Nah itu tercetus ya karena sama, kita idenya pengen ngasih tahu ke dunia luar sana kalau Asia itu bukan hanya Jepang dan Cina gitu. Karena pas kemarin gue juga kebetulan diundang ke beberapa negara di Eropa dan di UK. Mereka cuman menganggap kita tuh Asia itu adalah yaitu tadi Jepang dan Cina. Udah that's it. Mereka nggak tahu di Asia Tenggara itu masih ada negara-negara yang punya musik yang potensi musiknya besar gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang Indonesia udah mulai dilirik nih karena
jumlah listener atau pendengar musik di Indonesia itu kan gede banget ya. Itu diakui, maksudnya sampai di ranah K-pop pun mereka mengakui Indonesia itu ada di paling atas gitu urutannya. Mengkonsumsi musik. Mengkonsumsi gitu. Dan hal-hal itulah yang membuat akhirnya Indonesia sekarang udah mulai didengar di dunia barat sana gitu. Dan menurut gua kita harus punya wadahnya nih untuk menyuarakan bahwasannya di Indonesia bukan di Indonesia, di Southeast Asia ini banyak gitu, banyak banget artis yang memang bisa kita bus keluar, ekspor gitu. Makanya tercetuslah si festival itu yang namanya sekarang kita ganti jadi AXEAN. AXEAN dengan X karena tahun lalu kita menyurati ASEAN Sekretari di itu CSW. Kita minta izin sebenarnya atau sekaligus mau ngasih tahu kalau kita punya program ini, festival ini. Terus mereka membalasnya dengan maaf kalian tidak bisa menggunakan nama ASEAN karena itu udah terregistrasi sama mereka, dan akhirnya ya kita ganti dengan X jadi AXEAN gitu. Instead of ASEAN Music Showcase Festival. Visionnya apa tuh Cik di situ? Exporting music, terutama Southeast Asia. Southeast Asia. Karena ya itu tadi kan problematikanya adalah di negara di luar sana, terutama negara maju ya, mereka tuh nganggapnya mostly kalau mereka dengar musik dari Asia itu ya Jepang, Cina, dan sekarang mungkin Korea kali ya, karena Korea udah mulai mendunia. Apa yang dilakukan Cik? Maksudnya dalam arti eksporting musik, apa yang udah berdampak siapa Cik? Ada. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan misinya kita bikin conference ini adalah kita ngundang pelaku-pelaku industri dari seluruh penjuru dunia kan. Tahun lalu tuh kita ngundang James Miner dari South by Southwest, terus ada Johnny Moyelet dari Fuji Rock Festival. Terus ada beberapa nama-nama lah dari Kanada, Prancis, segala macam. Kita undang semua sebagai delegasi. Nah, fun fact-nya adalah salah satu contohnya nih kayak tahun lalu itu kita mainin band dari India namanya Jatayu, bukan Tanayu ya? Bukan, mirip ya. Terus. Jatayu ini dia modal nekat. Dia pengen main di ASEAN dengan harapan dia bisa main di festival-festival besar. Mereka datang dengan biaya sendiri segala macem. Pada saat dia main, secara nggak sengaja ditonton sama si Johnny Moyelet tadi, si dari Fuji Rock. Dia nonton dari sekian banyak panggung yang kita punya, dia nonton itu. Dan tahun ini mereka main di Fuji Rock. Waduh, berarti udah gila itu. Udah jadi gila. Dan yang gue amaze-nya adalah gue tuh selalu nge-approach Fuji Rock ya dari 2011. Gue masukin Sore, gue masukin The Trees and the Wild. Sampai tahun lalu pun gue tuh masih masukin Logic Loss yang memang cuman DJ doang satu nih. Masa yang gak bisa masuk nih gitu. Dengan harapan gue pengen adalah masa dari Fuji Rock masa gak ada band Indo sih yang main gitu. Adalah cobalah satu siapa gitu kan. Nah malah kepilih si Jatayu tadi gitu. Itu menurut gue ya ini challenge juga, maksudnya si Jatayu bisa kenapa gak band Indonesia kenapa gak bisa nih gitu. Apa yang salah nih, band kita banyak yang bagus loh. Iya gitu. Berarti ini bersangkut paut sama SRM sebenarnya kalau misalkan dilihat lingkupnya ya. Jadi lo sebagai booking agent juga Bener dan gue juga langsung mikir ya gue ngeberangkatin atau ngepromoin sekarang udah nggak mandang bulu lah, maksud gue nggak hanya yang band SRM doang gitu. Kayak yang tahun ini di list gue di ASEAN gue berangkat nggak masukin si Reality Club juga kan. Terus ada Mantra Futura dari Saniter, terus ada The V dari Makassar. Jadi gue kayak ngerasa ini nggak bisa cuma SRM doang nih, ini semua harus kena lah. Siapapun yang punya kesempatan harus nyoba gitu. Wah sedap. Iya. Gitu. Jadi sampai akhirnya itu bersangkut paut, sampai akhirnya berdampaknya nggak cuma ke SRM tapi ke band-band yang lainnya gitu. Ya dengan harapan ya mudah-mudahan mereka misalnya mau cari info soal expanding ke luar negeri langsung top of the mind-nya SRM. Misalkan Cik, nih gue band dari Jogja nih Cik. Nggak usah Jogja deh, siapa ya? Kalimantan, Samarinda deh. Telepon lo nih, Cik Sat, gue boleh nggak tur Indonesia atau Jawa? Gimana sih caranya Cik Sat gitu? Nah, band-band kayak gitu lo ladenin nggak? Iya, kan kebetulan emang udah gue jalanin juga sih. Jadi kayak beberapa band belakangan, ya setahun belakangan inilah, terutama karena udah kelar pandemi juga kan, gue kayak ngegas gitu, pengen banget bikin tour sana sini.
Energi lu bantuin banyak orang. juga ya. Karena ketahan nih 3 tahun kan. Oh iya terus. Pas udah pandemi udah berakhir ya kita langsung ngegas nih. Kayak kemarin ngebantuin ada satu band dari Kediri ya, Kiara Kelana. Kita bantuin tur. Ya turnya nggak banyak juga sih, Jabodetabek aja skalanya. Iya. Terus ada The Secret dari Padang, Iya, kita bantuin juga. Kalau keluar negeri Cik, Luar negeri juga termasuk. Jadi lu bisa settingin gitu. ini balik dari sini gue ada meeting tour nih. Waduh, sama siapa nih? Jadi ada beberapa Wah, gitu. band yang lagi nge-approach juga untuk bikinin tour. Masih Asia Tenggara sih. Asia Tenggara, skalanya. iya. Jadi ya gue nerima itu. Jadi selama emang si negaranya yang udah pernah gue kunjungi dan gue punya kontak di sana gitu. Jadi Bayar ke lu nya gimana Cik? itu urusan belakang aja deh. Gitu ya. Yang penting jalan dulu. Nanti kalau emang ada sponsor masuk baru kita ngomongin hitung-hitungan gitu. Oke. Pokoknya goalsnya adalah exporting music dulu nih. Gitu. Oke, berarti uang-uangan ini kan biasanya kan anak band paling pertama dipikirin budgetnya Paling pertama dari gitu. mana nih gitu kan untuk ke tour. Terus kalau sama lo itu jadi nomor 5. Sebenarnya nggak paralel, paralel sih. Jadi menuju ke sana kan kita bisa siapkan proposal segala macam gitu. Tapi kalau memang ternyata nggak ada, ya gue sih selalu negesin. Lu ngeluarin budget untuk tour itu adalah lu investasi masa depan nih. Iya, betul. Iya kan? Lu sama aja lu ngeluarin budget buat marketing. Iya, Gitu. betul. Sama aja kan, lu ngeluarin budget buat apa? Promo, ya? Facebook Ads, Instagram Ya, Ads, ya, kan ya. ngeluarin duit juga kan? Iya. Ini lu tabung misalnya lu pakai buat tour gitu. Karena ya lu kalau misalnya tour itu adalah suatu hal yang baru dan menurut gua itu adalah mencoba kolam baru sih. Iya. Kalau lu udah menguasai kolam Indonesia, ya lu belum tentu menguasai kolam Singapura atau kolam Malaysia kan. Bisa contohnya gitu. Gila, keren. Iya gak? Taruh Cik Sat. Itu energinya sangat berbahaya loh Cik itu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Ngurusin 1 band 2 band aja puyeng ya kan. Lu 20 band terus ngebantuin orang-orang yang samping kanan kiri untuk ya gue turin deh ke sini, turin ke sini gitu. Kapan tidur deh Cik? Ya gitu. ya karena hobi juga kali ya, Iya, passionnya. iya, Karena gue seru aja gitu ngeliat orang Iya. band tour. Lu juga pasti ngalamin lah kalau lagi tour kan kayak Seru ya. energinya berlipat ganda kan pasti. Iya benar. Gitu. Cik terakhir Cik, Apa tuh? apa yang lo kejar Cik di musik? Yang gue kejar di musik ya? Apa Di ya? hidup lo? Di hidup gue apa di musik nih? Ya, di musik hidup lo gitu. Oke, kalau di musik sebenarnya gue pengen Lo keluar negeri udah ke jadi pembicara udah, tapi apa yang lo kejar Cik? ya itu tadi sebenarnya udah sempet gue mention ya. Jadi gue pengen musik Indonesia tuh dapat tempat di dunia gitu. Oke. Iya nggak? Karena kalau yang kita lihat kan kita selalu dipandang sebelah mata nih. Ya kalaupun ada kayak kemarin siapa ya yang udah mendunia. Pasti ada aja omongan miringnya gitu kan. Pasti. Kayak entahlah dia ngiri atau apa, tapi ya udah kenapa nggak kita let it go aja lah. Maksudnya emang banyak kok band Indonesia yang berbakat, kenapa nggak dia punya tempat di luar sana. Di sana tuh jangan-jangan bisa jadi musik Indonesia lebih berkualitas daripada Iya. musik-musik di sana kan, kita nggak tahu juga kan. Tahu juga betul. Kayak kemarin gue ya ini bukannya gue ngebanggain Indonesia ya, karena Gak apa-apa ngebanggain Indonesia. Apa sih? Iya. Terus. ya takut ntar gue disangka nasionalis lagi. Tapi enggak loh, maksudnya pas gue kemarin ke mana ya, ke Hong Kong deh. Iya. Ya ini sorry to say ya. Di Hong Kong tuh bandnya kurang lah kalau menurut gue gitu. Iya. Jadi bahkan ada temen gue yang delegasi nih dari Singapura, dia sampai bilang ini band Hong Kong tuh energinya nggak ada yang sebagus energi band-band Indonesia loh gitu. Gue nggak tahu dia ngejilat atau apa ya, tapi memang dia emang kebetulan orang ya di Singapura dia kerja di Esplanade, yang nggak mungkin ngejilat lah ya, karena dia udah ngeliat sendiri gitu. Dia bilang gitu kalau band-band yang kemarin kita tonton di Hong Kong itu adalah ya belum dapet soulnya lah kalau untuk manggung gitu. Jadi kayak ya benar juga sih, maksudnya ayo dong Indonesia banyak banget nih, ribuan bandnya Yes. gitu. Lu jangan-jangan punya datanya nih band-band Indonesia. Itu loh, dari sekian ribu band itu masa nggak ada yang Iya. mau untuk expand keluar sih gitu. Jadi itu yang lo kejar ya, gimana caranya Gitu sih. Indonesia, musik Indonesia bisa didengar di dunia. Iya lebih ke situ sih. Gila. Oke, Cik. Satu pesan Cik, satu kalimat pesan buat yang anak-anak band baru nih. Apa ya? Nih ngelihat spirit lo yang sekarang udah nyaris 40, udah ya? Cik? Udah. Udah 40 ya Cik. Apa ya? Kayak gini nih masih ngatur tur masih begini nih modelannya nih. Ini anak-anak band baru ini gimana caranya biar kebakar gitu, maksudnya biar bisa keangkat semuanya. Iya. Apa Cik? Ya gue sebenarnya nggak mau terlalu kayak kesannya ngajarin, tapi memang gue selalu make quotes yang seeing is believing itu sih.
Jadi lu nggak akan tahu kalau lu nggak nyoba gitu. Kan kalau selama ini pasti bukan pasti sih, mungkin di pikiran mereka tur mahal kali. Ya. Efeknya juga belum tentu bagus kok gitu. Udahlah kita skip aja, kita mendingan pakai buat misalnya promo di digital atau apa gitu. Coba dulu deh mendingan gitu. Coba. Jangan-jangan dengan lu ngelakuin tur, lu bukan hanya dapat pendengar baru, tapi lu bisa dapat networking baru. Yes. Lu juga bisa saling kenal satu sama lain. Kalau lagi tur kan kita kayak lebih Intens. sering intens tuh ketemu, terus dan lu juga bisa dapat inspirasi dengan lagu baru misalnya, dengan lu jalan-jalan ke luar negeri sana gitu. Jadi cobalah gitu, walaupun mahal tapi itu worth it kok gitu. Anjir. Iya nggak? Keren. Tepuk tangan. Ciksat, thank you Cik. Sama-sama lo. Dikasih waktunya, udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi setelah. Next time gue yang nanya lo ya. Lu juga banyak kan? Gila. Nah, itu bisa lah kita kondisikan. Nah, semoga teman-teman yang dengerin podcast ini, yang dengerin episode ini kebakar. Amin. Bisa jadi sesuatu yang menginspirasi ya. Amin. Pasti gue sangat terinspirasi sama Satria. Bisa aja. Karena nggak tidur sama nggak capek-capek. Aduh. Terus ramah lagi. Aman. Kan senang rasanya sama Mas kan. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Randy Kopai, Satria Ramadan. Thank you Cik. Terima kasih. Mantap.